Sejumlah pihak mendorong agar mengevaluasi seluruh gedung pesantren yang ada di Indonesia pasca tragedi Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Darurat kelayakan bangunan Ponpes, kita langsung bahas sore ini sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kiai, apa kabar Anda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah-tengah dialog ini kami juga akan mengundang, tapi masih belum bisa tersambung dengan Bapak Muhaimin Iskandar selaku Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sembari kita tunggu apakah masih bisa tersambung atau tidak. Saya awali dengan Anda terlebih dahulu, Pak Kiai. Melihat tragedi Al-Qosini tentunya banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil ke depannya. Apa kemudian pandangan MUI soal tragedi kemarin? Pertama kali saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, Hmm. wabil khusus kepada Presiden Prabowo yang langsung memerintahkan kepada menterinya Menko Bapak Muhaimin Iskandar dan Bapak Menteri Agama yang untuk menangani hal ini. Dan terima kasih kepada pemerintah daerah Jawa Timur yang terus-menerus Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua perangkatnya dikerahkan untuk membantunya. Mhm. Nomor dua, tadi ada diskusi, saya mendengarkan bahwa pemerintah juga akan hadir, akan bagaimana melihat situasi tidak hanya pondok pesantren di Al-Khazini, tapi juga akan melihat keadaan pondok pesantren yang jumlahnya sekitar 42.000 di Indonesia yang banyak sekali yang muridnya besar-besar itu berdirinya sebelum Republik ini berdiri. Mhm. Karena mereka membuat pesantren ini dari rakyat, untuk rakyat, dan memang mengumpulkan donasi-donasi, sumbangan-sumbangan dari rakyat, kemudian jadi bangunan yang mungkin karena sudah lama sampai sekarang mestinya perlu dilihat dan ditinjau. Hmm. Saya apresiasi, terima kasih Pak Presiden, dan Hmm. saya Hmm. terima kasih kepada Pak Menteri. Oke. Itu Mhm. yang Mhm. saya rasakan. Mhm. Baik, ada rasa apresiasi, terima kasih Anda ke pemerintah, tapi yang perlu ditargetkan dalam waktu dekat apa, Pak Kiai? Memang ya, seperti Al-Khazini, pesantren-pesantren yang tua sudah seratusan tahun lebih, Hmm. itu jika pemerintah hadir melihat itu, tapi terima kasih sekali. Baik. Ya, Ya. dan mudah-mudahan Mhm. ini semua jadi pelajaran kita semua ke depan. Memang sudah ada undang-undangnya, juga sudah ada aturannya, juga sudah ada Mhm. pengawas-pengawasnya dalam bidang pembangunan. Ya. Untuk menjauhi madorot-madorot kepada masyarakat, Mhm. maka dalam ajaran agama pun dan ajaran pesantren itu kita meyakini bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Mhm. Kita harus memitigasi resiko-resiko, itu harus didahulukan. Jadi ke depan itu memberi pelajaran itu semuanya, Mhm. semua-muanya. Mmm. Mhm. Oke, sangat emosional kalau kita membahas soal tragedi Al-Qosini karena banyak menelan korban jiwa begitu ya, Pak. Saya juga, pribadi sangat, apa ya, terpukul dengan melihat para korban yang terjebak dalam reruntuhan. Tentu kita memberikan semangat juga Pak bagi, para santri yang masih, terselamatkan. Tentu banyak harapan di kemudian hari untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, tapi pesan apa yang bisa Anda gambarkan terlebih dahulu kepada santri yang selamat ini, untuk Ya, membangkitkan semangat santri ke mereka? Mhm. tetap semangat, dan saya yakin para wali santri dan keluarga-keluarganya tidak akan Mmm. kemudian, oh saya tariklah anak saya, itu tidak akan terjadi demikian. Mhm. Karena santri-santri dan keluarganya, wabil khusus umat Islam, semua mempelajari Mhm. tentang bagaimana kita hidup sebagai makhluknya Allah, dan Mmm. diajarkan tentang tawakal, diajarkan tentang qada qadar, Mmm. dan diajarkan tentang sabar, dan
diajarkan tentang bahwa kita semua adalah nanti-nantinya pun akan kembali pada Allah. Ya. Tapi dalam konteks hidup ini untuk tetap menjaga agar jangan sampai madorot, jangan sampai ada mafsadat yang bertambah-tambah, maka pemerintah hadir dan ikut melihat, mengawasi ketika pesantren membangun itu. Baik. Harapan kami begitu, harapan kami. Baik, kita akan tambah Pak, dengan musibah ini tidak ada satupun yang ingin kejadian kemarin terjadi Pak Kiai. Tapi yang bisa kita gambarkan ke publik bagaimana Pak ke depannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali, karena kalau kita hitung jumlahnya menurut pemerintah ada 43.000 pesantren yang asrama begitu ya Pak ya, sistemnya asrama berdiri saat ini untuk mencegah, memitigasi agar kejadian Al-Qaus ini tidak terulang kembali. Ini bagaimana Pak MUI melihat ke depan? Ya begini, bahwa operasional sehari-hari dalam membangun di dalam sebuah kota itu kan siapa saja mau bangun rumah pun sesungguhnya ada pengawasan. Oke. Oh, iya kan, ada pengawasan. Mau bangun rumah bangunan rumah saja ada pengawasan. Maka ketika ada pengawasan semacam ini ya jangan dikecualikan. Ketika ada pesantren mau bangun ya didatengin, diawasi, dikasih guidance, dikasih syukur-syukur, dimulai dari sebelum membangun, dikasih konsultannya, dikasih insinyurnya, dikasih disupport itunya, sehingga ketika mau membangun semua sesuai dengan kekuatan bangunan yang memang sudah diprediksikan sesuai ilmunya Allah tentang konstruksi gitu. Jangan sampai ke depan nanti ada gagal konstruksi, dan itu berlaku juga sesungguhnya tidak hanya dalam pesantren, di luar pesantren kan demikian juga gitu. Jadi ya mohon pengawas juga ketika ada pesantren bangun ya care, datang dan supportlah mereka itu. Oke, karena kalau kita lihat Pak, mayoritas pesantren di tanah air ini kan bergantung pada dana swadaya yang mereka andalkan, bertumpu pada swadaya untuk menutup kebutuhan operasional. Apakah memang selama ini Pak tradisi gotong royong ini kerap terjadi di lingkungan pesantren? Karena kalau Jadi membangun begini, pesantren, saya ini alumni gotong royong. Bahasa di pesantrennya namanya roan. Roan itu pesantren zaman dulu waktu saya mesantren bikin bata sendiri dari santri-santri dan orang kampung. Orang kampung diajak, santri diajak bikin bata, dibakar sampai jadi. Tapi ketika bangun pasti itu ada orang ahli bangunan di kala saya mesantren juga. Nah, roan atau gotong royong itu hanya supporter sebagai helper, pembantu, mungkin bawa semen, mungkin bawa kayu, mungkin bawa bata, mungkin ketika ngecor bawa ember itu adukan, itu hanya helper begitu, bukan santri yang membangunnya atau yang punya konstruksi, membuat sebuah rencana konstruksi, bukan. Biasanya dari zaman saya saja ada ahlinya, walaupun zaman itu ahli orang kampung gitu. Sekarang kan ahlinya sudah jelas, sudah ada insinyurnya, ada ahli konstruksinya, bisa ngitung semen ini harus berapa bandingannya, kemudian baja ini harus seberapa gedenya dan seberapa biji. Itu jangan dilewatkan. Karena kenapa jangan dilewatkan? Darul mafasid muqaddam di sini letaknya. Analisis resiko agar jangan sampai ada kerusakan, ada roboh, ada ini. Itu harus didahulukan. Hitungan-hitungan itu harus didahulukan gitu kira-kira nanti ke depannya. Dan untuk ini jika pesantren itu kurang mampu, kurang ada ini, mestinya dibuka. Kalau ada pesantren mau bangun, disediakanlah konsultannya oleh PU atau oleh dinas, oleh mana, atau dikasihlah itu siapa sih insinyur yang bisa membantu itu, karena sesungguhnya rata-rata itu donasi. Donasi, ngumpulin Rp1.000, Rp1, Rp2 gitu, Masya Allah, Rp1.000, Rp2 dikumpulin jadi bangunan itu. Baik Pak,
saya paham dengan kondisi yang kita rasakan bersama saat ini. Kita akan juga putarkan statement dari Wakil Menteri Agama, Bapak Romo Syafi'i yang kemarin berbincang bersama Newsroom. Juga senada dengan Anda katakan, tradisi ini sudah memang berjalan sejak dulu kala gitu ya, roan gitu ya Pak ya. Kita akan Iya, iya. dengarkan bersama statementnya Pak Wamenak Romo Syafi'i berikut ini soal tradisi gotong royong sesama santri. Bukan hanya pondok pesantren ya, banyak bangunan-bangunan yang itu untuk kebutuhan publik kan memang nggak menutup peluang untuk mendapat bantuan dari masyarakat. Artinya kebiasaan untuk kemudian bersama-sama membangun pondok, saya kira itu sebuah kebiasaan yang baik. Yang perlu kita tata adalah manajemennya, agar mereka melakukan pembangunan itu memang kebutuhan pondok, tapi karena di dalamnya akan berhimpun banyak anak bangsa yang menuntut ilmu, maka konstruksi pondok itu harus melalui sebuah perizinan yang memastikan ketika pondok itu dibangun, ini aman bagi santri yang belajar di dalam pondok itu. Saya kira itu saja yang kita rubah, Pak. Kalau kebiasaan bersedekah itu saya kira cukup baik dan harus kita pertahankan. Tapi harus punya skill begitu Pak. Teknik sipilnya, konstruksinya oleh santri juga harus punya ilmu itu. Betul tidak? Iya, itu yang perlu kita awasi cuma itunya, Pak. Ya konstruksinya, bagaimana membangunnya. Pokoknya ini harus benar-benar kuat dan aman untuk digunakan bagi santri menuntut ilmu di pondok itu. Ya mungkin Anda punya komentar Pak Kiai, boleh dibantu ya, helper ya tadi katakan santri, tapi harus ada manajemennya Pak, menurut Pak Wamenak. Ya artinya bahwa teknik sipil yang nggak dari santri. Santri itu helper, pembantu, gotong royong. Nanti ke depannya kami harapkan jika satu pesantren mau bangun, lapor misalnya kemana saya mau bangun, kepada PU misalnya pemerintah PU, PU tolong ini ada donasi-donasi dikumpulin mau untuk bangun, kalau bisa kasih saya tentang konsultannya untuk ngitung-ngitung ini biar nggak salah, atau bantu saya tentang insinyurnya, tentang konstruksi ini biar bagus, biar jangan sampai salah juga hitung-hitungannya. Nah yang demikian saya yakin mampu pemerintah juga untuk memberikan ini, dan nanti kita edukasi bersama. Setiap pesantren mau bangun, itu laporan misalnya, nanti terus kemudian pemerintah akan mengirim orang ahlinya, santri boleh tetap roan. Gitu. Yang roan biasa membantu, itu cuma helper ya? Membantu saja. Gitu. Bukan sampai kepada tingkat insinyurnya itu, atau ahli bangunannya, bukan. Ya, itu terpisah lain cerita begitu ya Pak ya, ada yang ngurus begitu ya dari teknik sipilnya, terpisah dari santri. Terakhir Pak, apa harapan Anda ke depan memberikan semangat kepada para santri yang masih menuntut ilmu di sejumlah santren yang ada di Indonesia? Pesan Anda ya, untuk mereka? Alhamdulillah mereka itu tidak akan terpengaruh dalam konteks apapun karena semuanya itu sudah dibekali dengan ilmu kehidupannya. Di dalam pesantren pun dari sekarang sudah ada sekolah-sekolah, sudah universitas yang mengajarkan juga tentang teknik sipil. Jadi insya Allah ke depan itu akan lebih mudah karena santri-santri yang belajar teknik sipil ya sudah banyak lah untuk bisa digunakan ketika pesantren mau membangun. Untuk itu pemerintah dan pesantren itu bisa menyatu bersama-sama dalam konteks membangun bangsa. Pesantrennya menyiapkan anak-anak untuk dididik, untuk jadi pembangun-pembangun bangsa ini. Pemerintah memfasilitasi. Maka itu saya terima kasih sekali kepada pemerintah, Kementerian Agama, PU, dan Presiden. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu Anda. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung dengan Bapak Menko PM, Muhammad Iskandar. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai Haji Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Selamat sore Bapak Kiai, Assalamualaikum.